Halo guys, kali ini kita akan mereview lagi sebuah speaker multimedia stereo berpowerkan USB dengan harga yang murah meriah di bawah Rp100.000. Dan tentu saja masuk kategori gaming karena ada RGB lightning-nya. Ini adalah Unitech EcoWave 2 dan kelebihan dari speaker ini ada di bagian belakang boxnya ini guys. Ada tulisannya besar, extra bass. Jadi nanti kita berharap bassnya bisa ekstra ya. Kemudian ada spesifikasi lengkap di sebelah kirinya seperti misalnya rating powernya 3 watt kali 2 dan tentu saja power inputnya USB 5 volt. Nah, untuk pembanding saya di sini membawakan speaker yang sama-sama kere hore dan punya RGB. Ini juga masuk kategori speaker gaming ya berarti. Ini adalah Advance serinya CLS 102 yang sama-sama juga punya konsumsi daya 3 watt kali 2. Jadi rating wattnya sama, plus ini juga dibuat di Cina. Saya kira Advance ini produk lokal ya, tapi ternyata untuk speaker kere hore seperti ini pun masih impor dari Cina. Ya, whatever lah. Sekarang kita langsung aja unboxing yang EcoWave 2 ini dan kita lihat dari jarak yang lebih dekat. Di dalam boxnya kita nggak mendapatkan apa-apa, baik itu kartu garansi atau petunjuk pemakaian, tapi cuman 2 unit speakernya ini sendiri. Secara bentuk saya lihat ini cukup oke ya. Desainnya elegan dan pastinya cocok buat meja kalian yang setupnya minimalis. Kalau saya bandingkan dengan yang Advance CLS 102, secara dimensi atau ukuran hampir sama guys keduanya. Tapi lebih terlihat modern yang EcoWave 2 ini sih. Kemudian di bagian depan ini dia juga ada kayak striping yang sedikit tembus pandang ke depan ya. Ini adalah RGB stripe. Nanti kita coba nyalanya seperti apa. Tapi bagusnya ini meshnya bahannya dari metal. Jadi terlihat lebih elegan ya. Memang mungkin itu yang disasar oleh Unitech. Sedangkan bagian bawah dari speaker ini sayang sekali nggak ada kaki-kakian dari karet. Sama seperti yang Advance, saya sebel dengan speaker seperti ini karena kesenggol sedikit bergeser, kesenggol sedikit bergeser, kadang jatuh dia. Sudah nggak punya kaki, maklum. Secara kabel ini ya hampir sama guys. Di bagian tengahnya ini ada volume control. Yang Advance CLS 102 juga sama. Jadi ada volume control yang model scroll seperti ini dan ini kenapa kabelnya pendek sekali ya? Berarti jarak antara speaker kiri dengan kanan nggak bisa terlalu jauh nih. Mungkin hanya sepanjang monitor aja. Nggak bisa mentok kiri kanan meja. Dan kabel yang lain pun standar ini ada USB dan jack 3,5 mili. Udah gitu aja, nggak ada yang bisa dibahas di bodi yang satu ini. Jadi ini mending kita copot dulu ya, biar kelihatan lebih elegan. Karena memang finishingnya ini dual tone guys. Warnanya sih satu, tapi ada 2 warna. Satu piano glossy yang bagian samping yang ditutup plastik ini mana sih ujungnya? Oh ini. Nah ini piano glossy yang kinclong dan reflektif. Kemudian juga ada hitam doff di bagian belakang. Nice. Yuk langsung aja kita coba di laptop. Suaranya seperti apa? Oke, penampakannya saat nyala seperti ini guys. Cukup bagus ya. Dia LED stripe-nya rapi, bergaris-garis, dan ini kayaknya nggak bisa diganti efeknya. Ya udah, kalian harus terima apa adanya, harus seperti ini. Tapi ini bagus juga sih. Jadi dia ada gradasi warnanya gitu ya, nggak kelihatan kampungan atau norak. Di sesi tes ini saya memakai mic bawaan dari kamera ini sendiri ya, supaya bisa terlihat lebih realistis. Dan ini tadi saya agak sedikit kesulitan guys, mencari yang mana left, yang mana right. Karena memang nggak ada tulisan di unit speakernya ini. Tapi ya whatever lah. Kita langsung aja coba dengan volume maksimal. iDoser.com leads the mind audio industry with over 15 years experience in binaural brainwave, ASMR, and subliminal induction audio. iDoser.com leads the mind audio industry with over 15 years experience in binaural brainwave, ASMR, and subliminal induction audio.
Nah, dari hasil tes singkat tadi, menurut saya sih embel-embel extra bass itu nggak cocok buat Unitech EcoWave 2 ini. Karena kalau dibandingkan dengan Advance CLS tadi, justru bassnya lebih terdengar di yang Advance ya daripada yang ini. Ini dia karakternya lebih keluar di treble-nya. Jadi kesan suaranya bisa lebih clear, lebih crisp gitu. Ada ces-cesnya. Sedangkan yang Advance lebih menonjolkan vokal dan bass. Sebenarnya sih hampir sama-sama saja. Secara power juga waktu volume mentok dia cukup bagus sih ya. Nggak terlalu banyak distorsi atau nggak terlalu pecah. Itu pun tergantung dari toleransi telinga kalian. Kalau kalian cuma sekedar ya yang penting nyala lah, bisa dengar suara dengan jelas dan oke, saya rasa speaker ini bisa jadi pilihan buat setup PC kere hore kalian. Oke, jadi mungkin gitu aja. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.